Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kita lanjutkan perkuliahan kita. Meskipun dengan cara rekaman ini, saya berharap Anda tetap menulis dan tulisan Anda menjadi lebih baik ke depan. Kita sedikit mengulas tentang artikel. Jadi kali ini kita bedah sedikit artikel ya teman-teman sekalian, yang saya kira bisa membantu teman-teman dalam penugasannya masing-masing dan menghasilkan produk yang bagus. Kita kembali ke teori kita kemarin, teman-teman sekalian. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan kepada teman-teman sekalian bahwa judul itu tidak boleh lebih dari 15 kata. Gunanya adalah agar kita tidak memboroskan atau tidak membuat orang bosan dalam melihat judul kita. Nah, judul itu harus padat, jelas, dan tepat sasaran. Minimal dia punya kategorinya ada 3 teman-teman sekalian. Apa, bagaimana, dan di mana. Itu dia. Apa yang Anda teliti, bagaimana Anda melakukannya, dan di mana itu ada. Jadi itu konsep 3 ini harus teman-teman sekalian pahami, sehingga ketika teman-teman membuat judulnya langsung menarik teman-teman, yang sesuai dengan harapan dari editor masing-masing jurnal atau pembimbing Anda ketika nanti Anda menyelesaikan tugas akhir. Teman-teman sekalian, saya share dulu. Oke, nah ini contoh salah satu tulisan yang menurut saya bagus ya teman-teman sekalian, bisa dijadikan sesuatu yang kita bisa tiru teman-teman sekalian. Kita lihat berapa jumlah, coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi ada 11 kata di judul itu. Nah, kita lihat apa yang dia teliti. Nah, temanya tentang psikologi ya. Tema tentang psikologi, dia melihat dukungan sosial dengan cara melihat pengaruhnya. Objeknya adalah mahasiswa ya. Nah, itu dia. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau nanti teman-teman sekalian memasukkan tempat, juga itu boleh dimasukkan tempat ya. Itu harus diperjelas. Oke, teman-teman sekalian, kita masuk pada pendahuluan. Nah, kalau di abstrak, teman-teman sekalian, di abstrak ini tidak lebih dari 170 kata. Dia paling sedikit 150 lah, itu abstraksi. Karena abstrak ini inti dari semua artikel ini. Jadi kalau orang paham abstraknya, berarti dia paham isi dalam artikel Anda. Oke, kita lihat dulu pada pendahuluan. Kemarin saya jelaskan pendahuluan itu harus ada di dalamnya latar belakang ya. Isinya tentang pertama sesuatu yang sesuai dengan teori dulu. Nah, kita lihat di sini. Nih, sesuatu yang sesuai dengan teori. Dia jelaskan bahwa keadaan mental itu seperti apa, berfungsi positif seperti apa. Nah, ini bagus teman-teman sekalian. Dan ini biasanya tidak lebih dari 2 paragraf. 1 sampai dengan 2 paragraf ya, itu teori ya. Dan kalau bisa ya teman-teman sekalian, setiap pernyataan misalnya seperti ini, kesejahteraan psikologi menggambarkan kondisi mental individu yang positif. Kalau ada ini menurut si Anu ya, misalnya menurut siapa yang kita citasi, itu boleh ya. Karena setiap perkataan, setiap pernyataan itu punya landasan teman-teman sekalian. Nah, ini mungkin karena satu ini yang diambil landasannya, jadi itu tidak masalah. Tapi teman-teman sekalian, kalau mau memperbanyak referensi, itu memang setiap perkata ya atau pernyataan yang ada di artikel Anda itu harus punya landasan. Misalnya yang saya contohkan paling mudah, sate lebih enak daripada bakso. Nah, siapa yang bilang itu? Itu harus dibuat dasarnya. Seperti ini, kita harus memiliki jiwa yang positif misalnya. Nah, itu siapa yang bilang?
atau juga positif mampu membuat seseorang menjadi tenang. Nah, itu siapa yang bilang? Nah, ini yang menjadi landasan sehingga orang tidak sembarangan dalam membuat pernyataan. Teman-teman sekalian, itu juga berguna untuk menghindarkan kita dari plagiasi. Nah, sekarang isu plagiasi itu sangat besar sekali, dan oleh karena itu teman-teman sekalian sangat diwanti-wanti dari sekarang agar tidak terbiasa melakukan kopas. Dan lebih baik Anda melakukan paraphrasing untuk setiap paragraf yang Anda ambil dari orang lain gitu ya. Dan jangan lupa bahwa Anda mensitasi dia setelah Anda melakukan paraphrasing. Nah, ini yang pertama tadi ya, sesuai dengan teori. Lalu yang kedua ada fenomenanya ya. Yang kedua ada fenomenanya. Kita lihat di sini ada enggak ya? Nah, di sini ada nih teman-teman sekalian. Ini ada fenomenanya. Nah, kita lihat fenomena yang terjadi pada tempat itu seperti apa. Dia jelaskan mahasiswa itu seperti apa. Lalu dia jelaskan juga pentingnya kejahatan psikologis itu seperti apa. Ini masih seputar teori tadi ya. Lalu baru masuk keadaan yang dia lihat di kenyataan. Ya, kalau saya lebih irit ya untuk melakukan teori ya, silahkan saja 2 paragraf ya. Itu menurut saya sudah cukup membuat kita capek membaca biasanya ya. Namun kalau Anda mau mempertegas isi artikel Anda, ini juga bagus ya. 4 paragraf tidak ada masalah. Tapi bagi saya 2 paragraf cukup. Nah, teman-teman sekalian, setelah itu ada fenomena yang terjadi. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa ada ketimpangan antara sesuatu yang teorinya baik lalu fenomenanya tidak, atau sesuatu yang perlu dibuktikan, sesuatu yang ada apa namanya, yang bertentangan ya, itu yang perlu dimasukkan di pendahuluan teman-teman sekalian. Ya, harus ada kenyataannya seperti apa ya yang kita lihat. Nah, setelah ada kenyataan yang kita lihat ya, lalu kita lihat yang berikutnya adalah seharusnya seperti apa. Nah, di sini diceritakannya ya seharusnya seperti apa. Nah, ini diceritakan gunanya apa teman-teman sekalian. Gunanya agar melihat penelitian ini seberapa penting dilakukan. Seberapa penting ini tertarik untuk orang membuat penelitian. Nah, setelah itu terjadi, sudah kita pahami teman-teman sekalian. Nah, kita harus lihat ini bagaimana menyelesaikannya, atau seberapa penting ini dilakukan. Seperti kita lihat seharusnya tadi ya. Lalu di situ kita munculkan seberapa penting ini dilakukan. Nah, kalau ini sudah penting dilakukan, maka pembaca akan suka untuk membaca artikel Anda. Nah, teman-teman sekalian, di sini dilihatkan penelitian hubungan. Ada kalau Anda mau masukkan penelitian orang lain ke dalam apa namanya? Karena penelitian Anda serupa atau senada, Anda masukkan referensinya ke dia, berarti Anda buat gap analysis. Apa perbedaan dia dengan Anda? Dia melihat di bidang apa, Anda melihat di bidang apa. Nah, itu juga mempunyai nilai yang baik untuk Anda membuat di pendahuluan. Nah, bagi saya sendiri teman-teman sekalian, ketika saya membuat artikel, itu pendahuluan saya tidak buat duluan teman-teman sekalian. Yang saya buat pertama itu adalah biasanya metode. Yang saya buat itu pertama metode, lalu saya langsung pada hasil. Nah, gunanya apa? Karena saya pikir saya buat dululah penelitiannya gitu ya. Lalu setelah itu saya akan rancang bagaimana cara membuat kata yang tepat untuk pendahuluan ketika saya lihat hasilnya sudah ada gitu. Gunanya bagi saya biar saya termotivasi untuk menulis, itu aja teman-teman sekalian. Kalau saya buat pendahuluan dulu, lalu saya ikut metodologinya, lalu baru saya buat hasil, biasanya saya cukup malas untuk melakukan itu. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, pastikan di dalam pendahuluan Anda ada syarat-syarat tadi. Yang pertama, apa teorinya? Yang kedua, fenomenanya ada nggak ya? Dimunculkan fenomenanya, boleh 1 atau 2 fenomena. Yang ketiga, seharusnya keadaan itu seperti apa ya? Yang keempat, seberapa penting itu dilakukan penelitian ini. Apa yang terjadi jika ini tidak dilakukan? Dia melihat generasi Z itu seharusnya seperti apa. Nah, di sini ada dia lihatkan, karena generasi Z ini terlalu dekat dengan internet, jadi dia perlu juga untuk
diteliti apakah sosialnya seperti apa. Nah teman-teman sekalian, itu yang harus diperhatikan di pendahuluan. Teman-teman sekalian juga dapat lihat di artikel satu lagi yang saya download. Nah ini lebih simpel menurut saya. Nah, dilihatkan tentang judulnya teman-teman sekalian, judulnya tentang adaptasi akademi sosial personal institusional. Studi kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada kelebihan di judul, maksimal 15 teman-teman sekalian. Oke, dia ada adaptasi, ada sosial, ada personal, ada institusional untuk studi adjustment terhadap mahasiswa tingkat pertama. Jadi untuk anak-anak baru ya teman-teman sekalian, untuk mahasiswa baru. Nah lihat di sini dia tunjukkan teori. Nah seperti ini tuh bagus teman-teman. Di sini dia buat setiap pernyataan itu ada landasannya. Tahun pertama perkuliahan telah disepakati oleh para ahli sebagai masa sulit untuk mahasiswa baru. Nah ini pernyataan kan? Nah coba lihat di sini. Nah karena ini pernyataan teman-teman, maka dia buat di sini dasarnya. Siapa yang ngasih pernyataan ini? Nah ini bagus nih teman-teman. Kalau begini teman-teman buat, itu teman-teman bisa mengutip banyak tuh teman-teman, dan sangat kuat. Ya biasanya kalau editor itu teman-teman menolak tulisan kita, itu dikarenakan penelitian kita tidak kuat landasannya teman-teman, sehingga ya wajar aja itu ditolak itu. Oke, berikutnya dia jelaskan lagi tentang apa yang menjadi arah penelitiannya ya, dan saya harus menegaskan teman-teman sekalian, semua teori yang Anda ambil haruslah berkaitan dengan arah penelitian Anda, arah artikel Anda. Kalau tidak terarah, sembarang ambil pernyataan, itu juga bermasalah teman-teman sekalian. Berikutnya ada fenomena seperti yang saya ungkapkan tadi. Nah, di sini dia lihatkan fenomenanya, fenomena secara global lah. Jadi dia coba secara umum dulu dia ungkapkan fenomenanya, lalu dia buat fenomena secara khusus. Ini juga bagus teman-teman sekalian. Ini bisa kita coba tiru teman-teman sekalian, bagaimana dia membuat fenomena itu terjadi untuk semua tempat, lalu baru di tempat dia. Nah itu sangat-sangat menyenangkan. Kalau saya sebagai editor melihat tulisan seperti ini, saya akan bahagia gitu, karena tulisan ini memenuhi syarat yang kita inginkan. Nah setelah itu teman-teman sekalian, kita lihat sebagaimana yang saya katakan tadi, seharusnya seperti apa. Nah seharusnya seperti ini, memiliki kemampuan adaptasi di tahun kuliah bla 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 bla, suatu proses yang sangat penting, yaitu seharusnya. Dia ceritakan teman-teman sekalian seharusnya di sini. Lalu dia lihat seberapa penting ini dilakukan. Nah ini dia lihat ya, ini penelitian itu dilakukan seberapa penting karena ini. Karena adjustment itu sangat penting dilakukan ya, bagi anak-anak yang masuk kuliah pada tahun pertama. Nanti ada tuntutan akademis, nanti ada lain sebagainya ya. Dia ceritakan di sini. Nah teman-teman sekalian, nanti untuk artikel ini saya akan masukkan ke dalam link YouTube kita, dan teman-teman bisa download itu. Atau nanti kita masukkan di grup saja lah ya, biar teman-teman lebih leluasa mengambilnya ketimbang dimasukkan di link YouTube. Baik teman-teman sekalian, ini sudah masuk sesuai dengan persyaratan yang kita inginkan. Teman-teman sekalian, terakhir dia jelaskan di sini untuk seberapa penting itu ya. Di dalam penelitian itu juga harus ada tujuan ya, harus ada tujuannya. Kita harus lihat apa tujuan penelitian ini. Nah, untuk membekali mahasiswa informasi budaya kampus dan bla 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 gitu ya. Jadi kalau tidak bertujuan apapun penelitiannya, jadi orang nggak apa-apa. Karena di abstraksi itu mulai dari tujuan penelitian Anda apa. Nah tujuan itu harus diselipkan di pendahuluan ini, harus ada di pendahuluan. Jadi kalau saya lihatkan di sini teman-teman, di sini ada masalahnya, ada tujuan, ada kegunaan. Nah di sini juga harus terpenuhi itu teman-teman sekalian. Di sini harus ada
tujuan penelitian itu sendiri apa. Kita ingin melihat atau ingin mengetahui, atau ya karena teman-teman sekalian mahasiswa S1 tentu cukup itu untuk melihat dan mengetahui, itu sudah hal yang sangat lumrah dan cukup untuk teman-teman lakukan. Nah, di situ ada masalahnya adalah atau maladjustment yang terjadi pada siswa tahun pertama. Nah, itu penting untuk diteliti tentang adjustment dan maladjustment ya. Kalau lihat dari judul di sini ya, adaptasi, adjustment, akademik ya, studi college adjustment terhadap siswa tingkat pertama. Jadi ini di mana tempatnya? Itu di kampus ya. Untuk siapa? Untuk mahasiswa tingkat pertama. Apa yang diteliti ini dia. Itu dia teman-teman sekalian, agar teman-teman lebih bisa memahami tentang pendahuluan. Teman-teman sekalian, kita lihat di metodologi. Dia gunakan mixed method ya. Kalau mixed method ini agak susah ya menurut saya teman-teman sekalian, agak banyak yang harus dilakukan. Tapi tidak mengapa. Tapi saya sarankan satu saja ya untuk teman-teman sekalian, apakah itu kualitatif atau kuantitatif ya. Saya kira mixed method itu untuk yang sudah level advance ya, bahkan sendiri cenderung menghindari mixed method ya. Kalau di sini dia minta mixed method, kalau saya justru menghindari itu. Oke, teman-teman sekalian, ini sudah bagus ya. Kita bisa dapat banyak belajar dari artikel yang ini, teman-teman sekalian. Lalu kita lihat teman-teman sekalian, ketika mau mengambil referensi, teman-teman harus memikirkan referensi itu betul-betul berguna atau tidak. Maka referensi yang teman pakai itu harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan teman-teman sekalian. Misalnya tadi tentang penyesuaian diri ya, atau adaptasi diri. Nah, teman-teman sekalian bisa saja buat seperti ini ya. Kita cari hashtag adaptasi diri misalnya begitu ya. Jadi yang kita dapatkan adalah adaptasi diri. Ya, kita sesuaikan dengan punya kita teman-teman sekalian. Oke. Nah, tergantung Anda mau seperti apa adaptasi dirinya. Nah, tapi ini kan secara umum saja ya. Setiap yang ada kata kuncinya adaptasi diri, pasti akan dapat artikelnya, dan Anda tinggal mengambil yang sesuai dengan kebutuhan penelitian Anda. Nah, teman-teman sekalian, yang paling penting itu adalah ingat diisi 10 tahun terakhir. Nah, bagi saya teman-teman sekalian, yang paling baik itu adalah 5 tahun terakhir. Ya, tinggal teman-teman buat di sini 2016 sampai 2021 ya. Kita lihat, telusuri. Nah, ini dia, ada 19.000 lebih artikel yang berbicara tentang adaptasi diri yang bisa teman-teman ambil, dan ini harus dibaca satu persatu teman-teman. Lalu setelah Anda pikirkan ini cocok, baru diambil. Ini cocok, baru diambil. Oke, seperti yang sudah saya ajarkan cara paraphrasing ya teman-teman sekalian, silahkan ikuti cara paraphrasing yang benar. Ingat, saya akan lihat kesesuaian apa yang Anda masukkan. Kalau tidak sesuai, tentu itu saya akan nilai bermasalah. Teman-teman sekalian, jika Anda bosan carinya di Google Scholar, Anda bisa cari di DOAJ. Tapi di Google Scholar ini teman-teman sekalian sebenarnya sangat mudah ya di Google Scholar. Kalau saya cenderung carinya di Google Scholar karena ini lebih mudah mengambilnya daripada alat-alat lainnya ya, yang untuk mencari pustaka atau referensi apa yang kita gunakan teman-teman sekalian. Tapi ini bisa saja teman-teman cari misalnya untuk yang literatur berbahasa Inggris ya. Misalnya kita cari self esteem ya, self esteem. Nah, bagaimana? Nah, ini semuanya adalah literatur yang berbahasa asing. Ya, tinggal teman-teman sekalian cocokkan mau tahun berapa yang mau teman-teman cari. Misalnya sampai 2022 misalnya. Nah, ada sekitar 190.000 yang berbicara tentang self esteem. Kita lihat aja
Atau kita cari yang low self esteem ya. Kita lihat. Oh, ada banyak sekali yang bisa teman-teman cari. Nah, tentu saja teman-teman sekalian, kalau yang berbahasa Inggris, teman-teman perlu mengartikan dulu ke bahasa Indonesia. Jika yang teman-teman yang nggak mau repot ya, atau susah untuk mengartikan satu persatu artikel, ya sudah, kalau gitu pakai cara yang sudah saya ajarkan, cara menerjemahkan secara sekaligus artikel yang Anda punya. Oke teman-teman sekalian, selanjutnya Anda bisa cari di DOAJ. Ini kenapa ini penting teman-teman sekalian? Karena inti dasar daripada penulisan itu adalah bagaimana kita mengambil referensinya. Sehingga referensi yang kita ambil itu sesuai. Karena ada referensi yang tidak sesuai dengan apa yang kita masukkan, sehingga itu bermasalah teman-teman sekalian. Jangankan dilihat sama editor, masuk saja dia reject semua teman-teman sekalian. Jadi nggak mungkin dilihat sama editor karena kesalahan tadi. Oke teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Nanti akan saya lihatkan juga teman-teman sekalian di tahap akhir. Hal yang paling penting dari selain pendahuluan itu adalah abstraksi. Karena hal pertama yang dibaca para editor itu adalah abstraksi. Kalau abstraksinya bagus, saya kira orang akan tertarik untuk melanjutkannya. Namun kalau abstraksinya sudah jelek, saya yakin orang tidak akan mau melanjutkannya. Kita coba pakai bahasa Indonesia dulu teman-teman sekalian. Kita cari misalnya konsep diri ya. Kita cari di sini, ya search aja dulu DOAJ teman-teman sekalian. Cari dulu DOAJ ya. Ya bisa saja di sini kita DOAJ. Ya, ini tampilannya teman-teman sekalian. Tampilan dari DOAJ yang sekarang begini bentuknya ya. Nah, search artikel. Ambil dulu artikel ya teman-teman, search artikel. Lalu kita buat di sini konsep diri misalnya. Ingat berbahasa Indonesia, dia akan berbahasa Indonesia pula. Tapi kalau kita gunakan bahasa Inggris, dia akan pakai bahasa Inggris pula. Oke, kita coba search. Nah, di sini ada sekitar, wah banyak sekali, ada sekitar 564 yang berbicara tentang konsep diri. Nah teman-teman sekalian bisa ambil ya sesuai dengan penelitian teman-teman sekalian. Ini yang terbaru semua nih, sesuai dengan permintaan ya, 5 tahun terakhir bisa jadi. Teman-teman sekalian langsung saja di sedot ini ya, disesuaikan. Nah di sini ada pilihan teman-teman sekalian mau kemana gitu ya. Kalau teman-teman mau ke edukasi ya berarti edukasi. Ya apa general saja, spesifik nggak usah. Oke, di sini tentu saja edukasi ya, atau pendidikan. Kalau tidak di social science. Hanya 2 itu saja yang ada tuh teman-teman sekalian. Coba di social science atau di edukasi atau edukatif, itu pasti mudah sekali untuk dicari. Nah ini tahunnya teman-teman sekalian. Nah tahun publikasinya tahun-tahun berapa saja yang berbicara tentang itu. Di tahun 2020 ada 15 artikel. Di tahun 2019 ada 10 artikel. Dan seterusnya teman-teman sekalian. Silahkan disesuaikan. Saya minta misalnya 5 tahun terakhir, berarti Anda sampai tahun 2017 misalnya. Dari situ Anda ambil 2017, 2018, 2019 sampai selesai. Berikutnya di Neliti teman-teman sekalian. Silahkan Anda coba cari di Neliti, coba cari misalnya tadi konsep diri. Nah, Anda search aja gitu ya. Namanya repository, tentu apa yang sudah pernah masuk di sini pasti dapat Anda ambil gitu ya. Nah, teman-teman sekalian di sini ada 3 artikel yang berkenaan dengan konsep diri, dan Anda tinggal cari aja ya yang sesuai dengan punya Anda ya. Kita coba yang terbaru, ada berapa juga ya, sama ada 3. Rentang khusus ya, kalau kita buat rentang khusus di sini ada 2011 sampai 2021. Ada berapa jenis? Nah, memang di sini tidak sebanyak yang lain teman-teman sekalian, tapi ya ini juga salah satu yang bisa Anda ambil. Anda kalau sudah cocok dengan ini misalnya, sudah cocok dengan apa yang Anda yakinkan tulisan ini, Anda tinggal download di sini. Ya, download di sini. Oke, itu untuk Neliti ya. Anda bisa cari di Neliti sesuai dengan
apa yang sedang Anda teliti ya. Kalau Anda teliti tentang hal yang berkenaan dengan konsep diri, ya cari konsep diri. Kalau Anda teliti tentang counseling misalnya gitu ya, coba saya cari counseling, ada 1140. Nah, ini yang bisa Anda ambil ya, rentang khususnya Anda buat di sini ada rentang khususnya, misalnya kita buat 2016 sampai 2021 misalnya, berubah menjadi 569 hasil ya. Dia ada, silahkan cari sebanyak ini artikel yang bisa Anda gunakan untuk Anda jadikan citasi Anda. Nah, berikutnya bisa juga cari di Sinta teman-teman, tapi di Sinta ini Anda harus mencarinya di jurnal ya. Anda bisa cari di sini ya, di sini tulisannya ada jurnal. Anda ambil dulu jurnal. Nah, di sini Anda bisa cari misalnya tentang counseling gitu ya. Mau berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris juga silahkan, nggak apa-apa. Atau tentang apa ya. Tapi ini nama jurnal harus tahu teman-teman sekalian, itu aja kelemahannya. Harus tahu nama jurnal. Di sini ada 3 jurnal. Di sini ada beberapa jurnal dengan berbagai macam jenis Sinta. Ya, ada, kalau dilihat berapa ya, cukup banyak ya, saya tidak tahu ada berapa banyak, berarti ada cukup banyak sekali. Ada Sinta 2, ada Sinta 3 ya, silakan dipilih teman-teman sekalian. Kalau saya menyarankan teman-teman ambil tulisan itu ya sudah tersinta pokoknya ya. Sudah cukup itu teman-teman untuk bisa jadi penilaian. Namun teman-teman sekalian, kalau teman-teman sekalian berminat mencarinya di Perpustakaan Nasional, teman-teman sekalian harus daftar dulu jadi anggota. Ya, cari aja Perpustakaan Nasional, lalu daftar. Nah, daftar ke Perpustakaan Nasional ini untuk keanggotaan. Isi ini, ya, isi ini pendaftarannya, ikuti semua persyaratannya. Sini siapa saja bisa untuk mendaftarkan diri menjadi anggota Perpustakaan Nasional. Gunanya apa? Di sini kan banyak jurnal-jurnal, artikel atau artikel-artikel gratis yang bisa teman-teman ambil. Nanti teman-teman misalnya mau buat skripsi ya. Nah, ini paling penting teman-teman sekalian. Isi nomor identitas Anda, passwordnya, nama lengkap, tanggal lahir. Ya, ini diisi semuanya. Setelah itu nanti lanjutkan, dan setelah ini nanti akan ada konfirmasi kalau sudah, jika Anda telah terdaftar namun belum memiliki user ya, ini nanti dikasih usernya ya, masuk di email Anda masing-masing. Oke teman-teman sekalian, itu untuk teman-teman bisa cari. Teman-teman juga bisa cari di jurnal yang sudah kita di artikel di tempat lain yang bisa kita lihat untuk jurnal internasional. Tentu teman-teman sekalian sudah saya ajarkan itu, dan teman-teman silahkan lihat dulu apakah artikel teman-teman sudah benar-benar sesuai dengan permintaan kita. Nah, selanjutnya teman-teman sekalian, untuk abstrak, di abstrak itu kita boleh menjelaskan latar belakang sedikit. Ini tidak lebih dari 2 baris atau 1 baris saja cukup teman-teman sekalian. Di abstrak nggak boleh gunakan kata adalah, nggak boleh. Tujuan penelitian ini untuk bla 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 bla. Tujuan penelitian ini menjelaskan, kita jelaskan aja langsung. Atau di latar belakang di abstraksi kita jelaskan dulu sedikit latar belakang. Misalnya di daerah itu begini. Lalu tujuan penelitiannya itu ini. Dan metodenya digunakan, apa metode digunakan? Berapa orang yang kita gunakan sebagai bahan penelitian, lalu bagaimana caranya. Yang terakhir adalah hasil. Hasil ini boleh banyak, boleh 3 baris hasil. Nah, itu biasanya untuk abstraksi. Jika abstraksinya memenuhi syarat ini, teman-teman sekalian, saya pastikan Anda akan mudah untuk diterima artikel. Akan mudah untuk diterima artikelnya. Teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silahkan Anda pelajari lagi apa yang sudah kita pelajari ini. Dibuka-buka lagi artikel-artikelnya, dibaca-baca lagi, dilihat apa yang Anda sudah lakukan, sesuaikan dengan permintaan template ya, karena template kita itu menentukan ya. Kalau misalnya templatenya
Di Madania misalnya, di Madania itu seperti apa kita ikuti. Tapi saya sudah kasih template untuk Anda. Jadi Anda tinggal ikuti template yang sudah saya berikan. Tanpa template itu atau tidak mengikuti template itu sama dengan tidak mengikuti aturan kita. Jadi setiap jurnal itu punya template berbeda-beda. Ikuti template-nya. Nah, yang saya kasih kepada Anda itu adalah secara umum. Nah, Anda bisa masukkan artikel Anda ke dalam template yang sudah saya sediakan. Teman-teman sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan Anda. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita mengakhiri perkuliahan ini dengan baik. Tinggal satu kali perjumpaan lagi di Zoom. Kita akan berjumpa di Zoom untuk membahas tentang hal-hal yang penting dibahas di Zoom nantinya. Untuk yang mau bertanya silahkan di kolom komentar pertanyaan kita. Silahkan kita buka untuk pertanyaan. Dan untuk link absen bisa diklik di bagian bawah untuk link absen. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.